Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukma Medika. Dan kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya ada teman yang nantinya juga akan menemani saya untuk ngobrol santai. Dan kali ini saya akan membahas yang kaitannya tentang biaya di Sukma Medika. Pertama, yang perlu saya sampaikan sama teman-teman semuanya, biar nanti ketika kalian masuk di kami tidak ada keraguan, mantep. Lah, ini ada poin-poin terpenting yang nantinya perlu kalian simak teman-teman. Yaitu yang pertama, kenapa sih kok di Sukma Medika itu beda dengan univ yang lain, yang dimana kalau di kami kok perekrutannya di awal ketika masih duduk di bangku kelas 12 kan seperti itu. Nah, kedua, tentunya ini pembahasan pokok dengan total biaya keseluruhan itu berapa, dan tentunya dapat apa aja sih kalau masuk di Sukma Medika, dan jaminannya apa, kok perlu kita menyimak tentang Sukma Medika kan seperti itu. Nah, ketiga sendiri tentu kita perlu sampaikan kenapa sih kok untuk masuk di Sukma Medika itu registrasinya harus di awal, kok tidak menunggu setelah lulus aja. Lah, kali ini sebelum saya membahas tentang Sukma Medika dan biaya-biayanya, karena saya ada teman baru nih di channel Sukma Medika. Monggo Bu, diperkenalkan dulu untuk namanya siapa. Mungkin teman-teman kan belum kenal nih, silakan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Alvina. Saya tim rekrutmen dari Sukma Medika Malang. Nah, gimana teman-teman, sudah kenalkan sama Kak Nurul atau Bu Nurul? Nah, beliau ini adalah sebagai public relation. Public relation itu apa sih? Public relation itu bagian tim rekrutmen untuk calon karisiswa di Sukma Medika. Nah, mungkin Bu Nurul ini kan perlu disampaikan nih sama teman-teman, apa sih sebetulnya di Sukma Medika itu sendiri. Monggo Bu Nurul diceritakan sedikit tentang program di Sukma Medika itu. Oke, saya jelaskan mengenai program pendidikan di Sukma Medika. Jadi di Sukma Medika itu kita ada program pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan ya, khususnya perkarya medis. Kita pendidikannya selama 6 bulan, dan setelah 6 bulan selesai pendidikan nanti langsung penempatan kerja. Penempatan kerjanya ada di rumah sakit, klinik, skincare ataupun home care daerah Jabodetabek. Jadi setelah kalian lulus pendidikan di Sukma Medika, kalian nggak perlu pusing-pusing melamar pekerjaan sendiri ke sana kemari. Nanti penempatan kerjanya akan diantarkan langsung oleh Pak Arif. Iya, betul. Wah, sepertinya menarik nih Bu Nurul. Ngelihat dari cerita Bu Nurul yang kaitannya tentang program Sukma Medika, kemungkinan besar nih untuk teman-teman makin penasaran nih untuk kegiatan ataunya program-program yang diberikan kepada karisiswa kami nanti. Lah, tapi gini Bu Nurul, ini sebetulnya saya mewakili teman-teman yang ada di luaran sana Bu Nurul, dimana biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang dimana nanti itu sering kali dipertanyakan sama calon siswa di kami atau calon karisiswa. Lah, poin-poinnya Bu Nurul yang tadi saya sebutkan di awal, ada 3 pertanyaan yang menurut saya ini perlu kita jelasin di channel Sukma Medika ini, biar nantinya jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih perlu dipertanyakan lagi, bisa langsung di komen di YouTube kami. Nah, untuk poin pertama teman-teman yang perlu kita bahas, kita ulang lagi, yaitu kenapa kok perekrutan di Sukma Medika itu di awal. Kedua, kenapa yang kaitannya tentang biaya itu di Sukma Medika itu perlu kita pertimbangkan. Nah, nanti kita dijelaskan pembahasan pokok tentang biaya itu seperti apa. Ketiganya itu kenapa kok pembayaran registrasi itu harus di awal. Nah, berikut ini penjelasan dari Bu Nurul yang kaitannya tentang 3 poin itu. Tapi biar nanti kita lebih detail dan jelasnya, saya akan bertanya 1 poin dulu, yaitu di poin yang pertama. Nah, Bu Nurul nih, Bu Nurul, kita perwakilan dari anak-anak nih Bu Nurul. Untuk pertama kan tadi kenapa sih perekrutan di Sukma Medika itu di awal, kok tidak seperti di kampus-kampus yang lain atau mungkin universitas yang lain yang dimana setelah lulus baru mereka ada pendaftaran atau perekrutan. Monggo Bu Nurul dijelaskan yang kaitannya tentang di poin di awal dulu nih Bu, biar nanti teman-teman paham tentang Sukma Medika itu sendiri. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya tadi, kenapa sih kok Sukma Medika itu perekrutannya di awal? Oke, untuk jawabannya karena Sukma Medika ini hadir untuk memberikan wawasan ataupun
gambaran kepada kalian, khususnya yang kelas 12. Pastinya kan kalian sekarang masih bingung ya, setelah lulus nanti mau kerja ataupun mau lanjut kuliah. Kalau kalian mau lanjut kuliah, kalian sudah tahu belum gambaran kuliah itu seperti apa? Biasanya kan kalau kuliah harus benar-benar dipikirkan benar ya, jurusan yang harus diambil itu apa, terus biaya yang dikeluarkan itu berapa, kira-kira orang tua mampu atau enggak kalau kalian lanjut kuliah. Terus kalau kuliah biasanya setelah kalian wisuda, nanti prospek kerjanya itu seperti apa. Jadi jangan sampai ya kalau kalian salah ngambil jurusan, terus nanti setelah wisuda nanti lama nganggur kan, eman-eman ya. Untuk kalian yang setelah lulus pengennya langsung kerja, kalian sudah tahu belum gambaran kerja itu seperti apa? Misalkan kalian pengen langsung kerja ya, nanti biasanya kan kalau kerja itu ada proses seleksinya dulu ya, di antara PT-PT perusahaan itu ya. Nanti kalau sudah kerja di situ, sudah keterima, kira-kira di sana pakai sistem kontrak apa enggak? Misalkan pakai sistem kontrak, nanti setelah kalian selesai kontrak kerja di situ, nanti kalian akan melamar kerja di mana lagi. Terus ini Sukma Medika Pemalang itu hadir untuk memberikan solusi untuk kalian. Ini bisa menjadi salah satu solusi ya, karena di Sukma Medika itu kita kan ada jaminan penempatan kerja 100% dan pendidikannya kita hanya 6 bulan. Ini kalau saya menarik kesimpulan Ibu untuk yang di poin pertama, kenapa sih perekrutan di Sukma Medika di awal? Karena gini teman-teman, dari penjelasan Kak Nurul tadi atau Bu Nurul tadi, ada dua kesimpulan yang perlu kalian pahami, yaitu tentang tujuan kalian setelah lulus itu mau kemana ketika kuliah. Endingnya adalah penjelasan Kak Nurul juga, yaitu untuk kerja. Nah, dua poin penting ini ternyata sudah dimiliki oleh Sukma Medika. Lah kok dimiliki oleh Sukma Medika bagaimana Kak? Nah, karena teman-teman, jika nanti kalian di awal pendaftaran di kami, tentunya untuk mengarah jenjang di berikutnya pun sudah jelas dan pasti. Kenapa? Satu, ketika kalian sudah punya satu pilihan untuk masa depan kalian, tentu tinggal kalian mempersiapkan untuk pra ujian nasionalnya, mulai belajar fokus dan sebagainya. Apalagi ketika nantinya masuk di Sukma Medika, tentu kalian sudah dapat jaminan kerja. Jadi nanti kalian nggak usah khawatir ketika masuk Sukma Medika dan sudah keterima. Tentunya setelah selesai masa pendidikan selama 6 bulan yang sudah dijelaskan sama Kak Nurul tadi, ya tanggung jawab Sukma Medika sampai ke tempat kerja. Dan yang paling penting teman-teman, kerjanya ini di bidang kesehatan. Ada rumah sakit, ada klinik, ada klinik skincare, dan ada klinik 24 jam atau rawat jalan, termasuk home care teman-teman. Dan masa kerjanya kita bukan outsourcing teman-teman, melainkan langsung mengikuti peraturan kontrak yang ada di sana. Dan di sana pun untuk bagi teman-teman atau alumni-alumni yang di Sukma Medika nih teman-teman, mereka ketika sudah nikah, asalkan boleh sama keluarganya, contohnya seperti suami atau mungkin istrinya kelak di masa yang datang, tentu ketika mereka keluarganya ngebolehin, ya masih bisa kerja di sana teman-teman. Lah, oleh karena itu buruan teman-teman, karena prospek di Sukma Medika ini, kenapa sih kok kita pendaftaran di awal? Ya karena satu poinnya, kita jelas programnya di bidang kesehatan, khususnya di pekarya medis. Dan kedua, mengenai kerjanya juga kita yang mengantarkan sampai ke tempat kerja. Nah ini lanjut nih Bu, untuk kaitannya di poin yang kedua. Kira-kira nih Bu, ketika saya punya keluarga atau mungkin perwakilan dari teman-teman, Kak, bapak saya itu buruh tani, Kak, bapak saya itu hanya tukang beca, atau mungkin ekonomi menengah ke bawah. Lah kira-kira nih Bu, kalau masuk di Sukma Medika itu bisa nggak sih Bu? Dan bagaimana prosesnya, angsurannya atau pembayarannya, atau mungkin total biaya yang harus dikeluarkan untuk masuk di Sukma Medika itu berapa? Monggo. Oke adik-adik, sebelum kakak jelaskan mengenai rincian biayanya, nanti akan kakak jelaskan dulu mengenai fasilitas yang kalian dapatkan ya. Nanti kalau kalian masuk ke Sukma Medika nih, kalian sudah dapat seragam perawat 2 setel. Seragamnya juga sudah dijahit ya Pak. Jadi kalian tinggal pesan ukurannya saja. Lalu ada jilbab perawat 2 khusus untuk yang perempuan. Kalau yang cowok nggak dapat ya. Lalu ada sepatu, ada jas alma mater, pin, name tag, dan buku-buku pendidikan. Jadi semuanya sudah disiapkan dari Sukma Medika. Dan biaya tersebut juga sudah termasuk dengan teori, ada biaya praktik, ada biaya untuk ujian tulis, ujian praktik, lalu ada untuk PKL di rumah sakit maupun klinik ya.
dan nanti akan dapat akomodasi pemberangkatan kerja. Jadi kalau kalian nanti diberangkatkan kerja, kalian nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk biaya tiket bisnya untuk ke Jabodetabeknya. Oke, untuk biaya pendaftaran ini kita sangat terjangkau sekali Pak Arif. Kita pendaftaran cuma 100.000. Pendaftaran 100.000, lalu ada registrasi 3.600.000. Registrasi ini harus dibayarkan di awal sebelum anak-anak mulai pendidikan. Oh, seperti itu. Dan nanti kalau anak-anak sudah mulai pendidikan, nanti nyicil yang 5.400.000. Jadi per bulannya bisa 900.000 atau per bulannya nanti 900.000 selama 6 bulan. Dan keutamaan di Sukma Medika ini kita biayanya bergaransi. Nanti ada MOU ikatan kerjanya. Jadi kalau sampai Sukma Medika tidak menempatkan kerja, nanti biaya 9 juta akan kita kembalikan. Seperti itu, Pak. Oh iya Bu, terima kasih. Wah, berarti nih Bu Nurul, ternyata dengan biaya yang kita keluarkan segitu itu sudah mencakup semuanya Bu Nurul ya. Artinya kalau kita masuk di Sukma Medika teman-teman, hitungan biaya yang sudah tadi disebut sama Kak Nurul atau Bu Nurul tadi itu sudah mencakup semuanya, bahkan termasuk ujian tulis, sudah termasuk teori praktek juga, praktek lab sama tentunya ujian praktek juga Bu ya, dan juga termasuk PKL Bu. Bahkan yang paling penting nih teman-teman, akomodasi ke Jakarta pun atau ke tempat kerja itu ternyata sudah include dari biaya tersebut. Oleh karena itu teman-teman, kalau kalian berpikir untuk jangka panjangnya kalian, untuk masa depannya kalian, tentu ini adalah poin emas buat kalian. Kenapa kok saya bilang poin emas? Karena satu-satunya lembaga pendidikan dengan yang sangat singkat, namun dengan biaya yang sangat terjangkau itu bisa diangsur atau bisa dicicil, ternyata mampu untuk memberikan fasilitas yang sangat terbaik. Kedua, dan mampu memberikan penempatan kerja. Dan paling penting lagi teman-teman, ini ternyata untuk kerja pun dari tim Sukma Medika yang mengantarkan sampai ke tempat kerja. Nah, tentunya ini biar kalian juga lebih paham lagi. Jika nanti ada pertanyaan nih teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, bisa langsung komen di bawah ini, karena biar nantinya kita saling interaktif, atau nanti kita cantumin nomor Kak Nurul yang cantik seperti ini ya, yang manis. Nantinya biar tanya-tanya sama kalian sama Kak Nurul, biar nantinya tahu nih Sukma Medika itu seperti apa gambarannya. Karena kalau kita jelasin secara detail lagi di video ini, tentunya nanti akan durasinya sangat panjang. Namun jika nanti langsung kontak, bisa langsung janjian sama Kak Nurul datang ke kantornya. Atau mungkin jika nantinya di daerah kalian kok dengan posisi belum bisa hadir nih, nanti bisa janjian juga, bisa datang ke rumah, atau nanti sebaliknya, kan seperti itu Kak Nurul ya. Nah, untuk selanjutnya kawan-kawan, tadi kan 3 poin sudah terjawab, 2 poin nih. Ketiganya ini Kak Nurul yang biasanya akan jadi pertanyaan nih, pertanyaan besar oleh para keluarga siswa atau calon siswa, di mana biasanya itu termasuk siswa sendiri bingung, kenapa sih kok registrasinya itu harus di awal, dan apakah ketika hanya masuk di Sukma Medika hanya pendaftaran itu bisa hanguskah atau bisa kegeser dengan yang lain? Kak Nurul, monggo dijawab Kak Nurul. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ya Pak Arif tadi, ya, mengapa Sukma Medika itu registrasinya di awal? Ya, ya? Karena di Sukma Medika itu kita kan jaminannya 100% penempatan kerja. Jadi kita kuotanya dibatasi. Untuk gelombang Mei ataupun gelombang 1 kita hanya mengambil 50 anak per angkatan. Lalu untuk gelombang 2-nya bulan November kita hanya mengambil 40. Jadi kuotanya terbatas, makanya kita registrasinya di awal. Dan untuk anak-anak yang cuma mendaftar saja nanti bisa kegeser sama yang lain Pak Arif. Oh, seperti itu. Karena kita belum bisa memprioritaskan. Nanti anak-anak yang sudah registrasi nanti akan mendapatkan surat lolos dari Sukma Medika. Itu artinya anak-anak yang sudah registrasi tersebut sudah resmi keterima di Sukma Medika. Oh, jadi gini Bu Nurul ya, kaitannya kenapa sih kok di Sukma Medika itu registrasinya harus di awal? Karena poin penting yaitu karena kita ada ikatan kerjanya teman-teman yang tidak dimiliki oleh mungkin univ yang lain atau pendidikan yang lain. Nah, yang paling penting kedua nih teman-teman, bahwa kuota ternyata di Sukma Medika ini di semua cabang Bu Nurul ya, di semua cabang itu mulai dari Tuban, Pemalang, Pekalongan, bahkan ada Tegal dan Cilacap, itu ternyata semua kuotanya
maksimalnya hanya 50 per angkatan, dan itu di gelombang pertama Kak Nurul ya. Kalau di gelombang kedua hanya 40 anak ya Kak Nurul. Nah, oleh karena itu teman-teman, berarti kesimpulannya kenapa sih kok di Sukma Medika itu registrasinya di awal? Ya tentu siapa cepat dia yang dapat. Karena ketika lama untuk registrasi, otomatis ketinggalan bangku yang akan disiapkan oleh kalian semuanya. Karena yaitu tadi, kembali lagi, ketika kamu mau masuk di Sukma Medika harus mempercepat waktumu untuk bisa ngambil keputusan. Karena jika nanti keputusannya lama, maka akan bergeser dengan teman-teman yang lain, kan seperti itu. Nah, ini Kak Nurul, biar nanti teman-teman itu paham. Sebetulnya untuk perekrutan di Sukma Medika itu apakah hanya kelas 12 Kak Nurul atau Bu Nurul? Atau alumni-alumni itu maksimalnya itu umurnya berapa sih Kak Nurul? Nah, ini biar teman-teman paham juga nih yang kaitannya tentang pendaftaran di Sukma Medika. Monggo silakan Bu Nurul dijawab. Untuk persyaratan masuk ke Sukma Medika itu gampang sekali ya. Ini bukan hanya untuk kelas 12 yang baru lulus, tapi alumni-alumni pun bisa masuk ke Sukma Medika. Untuk usia maksimalnya kita 24 tahun. Yang penting belum menikah ya. Oke, jadi teman-teman, ternyata untuk alumni yang sudah lama dengan tanda kutip maksimal umur dari 24 tahun itu masih bisa masuk di Sukma Medika Kak Nurul ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, monggo untuk teman-teman yang mungkin yang tahun kemarin yang sudah kerja, yang sekarang masih di rumah belum ngapa-ngapain dan tertarik untuk masuk di bidang kesehatan dengan karir jangka panjang. Lah, ini kita memberikan salah satu solusi alternatif buat kalian semuanya. Tentunya ini untuk masa depan kalian, untuk kebahagiaan orang tua kalian, dan tentu yang paling terpenting untuk keluarga kalian kelak di masa yang datang, khususnya untuk para laki-laki nih. Nah, ini juga sangat penting. Karena kalau untuk mitra kami di laki-laki pun yang sekarang masih kerja, dan tentunya itu sampai sekarang masih bisa. Kedua, dan tidak memandang gender teman-teman, bahkan perempuan pun kalau di kesehatan nih itu juga bisa masuk di kami, malah peluangnya sangat bagus. Dan yang paling terpenting teman-teman, jenjang karirnya ada, pemantauannya jelas, konselingnya jelas, kan seperti itu ya Bu Nurul ya. Nah, ini Bu Nurul ada tambahan lagi Bu Nurul, kita sedikit bahas tentang kaitannya anak-anak ketika sudah masuk di Sukma Medika nih Kak Nurul. Nah, itu ketika ada fobia nih Kak Nurul, misalkan satu ada takut jarum suntik, ataukah takut darah, atau mungkin fobia yang lain, ataukah gini Kak Nurul, misalkan nih Kak Nurul, saya sekolahnya di SMK, namun jurusan saya bukan di IPA nih Kak Nurul, apakah bisa nih masuk di Sukma Medika? Nah, gimana Kak Nurul nih? Jadi di Sukma Medika itu kita terbuka untuk semua jurusan. Jadi dari SMA, SMK ataupun MA bisa masuk, karena semuanya nanti materinya akan diajari mulai dari nol oleh dosen-dosen Sukma Medika. Jadi nggak perlu khawatir takut ya. Untuk anak-anak yang fobia pun nggak perlu khawatir, karena nanti kan ada terapinya. Jadi kalian nggak perlu takut. Oh ya, seperti itu ya. Berarti gini teman-teman, ternyata untuk kalian yang jurusannya IPS, mungkin bahasa, atau mungkin di akuntansi, RPL dan lain sebagainya nih, yang di luar jurusan kesehatan, tentunya ini kita masih buka peluang untuk kalian semuanya. Bahkan 99% ternyata itu yang masuk di kami di luar jurusan kesehatan semuanya Bu Nurul ya. Sebagian besar di luar dari jurusan kesehatan. Nah, artinya ini peluangnya sangat bagus nih teman-teman. Namun yang perlu digarisbawahi teman-teman, karena kuota yang kita berikan tiap angkatannya, satu cabangnya hanya maksimal 50 anak saja. Oleh karena itu teman-teman jangan menunda waktu lagi, karena ketika kalian menunda, karena waktu itu sangat terus berputar. Nah, ketika menunda waktumu, nantinya bisa ketinggalan sama yang lain. Wah, tadi penjelasan dari Bu Nurul sangat menarik teman-teman, untuk kita pahami, untuk kita telaah, dan untuk kita pikirkan untuk masa depan kita. Nah, karena ini sudah kita panjang lebar penjelasannya, tinggal
saya sebagai koordinator penempatan kerja di Sukma Medika akan menunggu kalian untuk bisa ketemu saya, yaitu di acara di MOU-nya nanti maupun sampai penempatan. Oleh karena itu kita tutup sekian dari ngobrol santai kali ini. Saya Arif, saya Nurul, dan jangan lupa like, comment, and share di channel YouTube Sukma Medika. Bye bye. See you next time.